Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol seputar hari ulang tahun Kabupaten Demak. Kita ketahui pada bulan Maret tahun 2022 ini Kabupaten Demak punya pesta besar. Salah satunya adalah HUT-nya yang ke-519. Bagaimana kemajuan Kabupaten Demak salah satunya dan bagaimana indikator-indikatornya, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol spesial edisi HUT Kabupaten Demak dan sekaligus juga alumni SMA 1 Demak. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini di studio podcast SMA 1 Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, Pak Ki bisa sedikit memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Sugiarto, asli Demak. Asli Pak? Wong Deso. Wong Deso rezeki kuto. Amin. Dari Desa Bangu saya. Kebetulan dari Desa Bangu, Kecamatan Demak. Jangan Bungo, Bangu. Oh. Ya, Bungo dan Bangu beda atau sama Pak? Beda. Beda. Kalau Bungo itu di wilayah Kecamatan Wedung, kalau Bangu di wilayah Kecamatan Demak. Demak kota. Nah, iya. Kebetulan saya ini lulusan SMA 1 tahun 91. Lulusnya atau masuknya? Lulusnya. Lulusnya. Jadi udah lumayan lama ya. Berapa tahun itu Pak? Hitung sendiri. Iya. Sudah segitu lama dan sekarang kembali lagi ke studio podcast SMA 1 Demak. Apa yang ada dalam perasaan Pak Ki? Yang namanya satu kenangan, ibarat jangan sampai kita hilangkan kenangan. Banyak sekali kenangan yang ada di sini. Yang jelas, selaku alumni, kita juga mengingatkan kepada yang lain, ingatlah awal kita sekolah, di mana kita itu dipinterke, dipelajari, dan sampai sekarang menjadi seperti ini. Saya yakin kalau ingat masa lalu dan kita juga akan membantu orang-orang yang berjasa pada kita, insya Allah juga tidak akan menutup rezeki dari kita. Melupakan juga gitu. Iya, itu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi pengalaman Pak Ki pada saat-saat masa di SMA 1 Demak dulu? Ya. Dulu namanya sudah SMA 1 Demak ya Pak ya? Iya, sudah. Ini pengalaman nakal atau pengalaman biasa? Dua-duanya lah ya. Pak Ki termasuk waktu itu karena di wajah-wajah desa ya, orang desa itu, terus kemudian apakah karena SMA 1 Demak ini kan barangkali ada yang mindset berpikirnya juga orang-orang kota dan seterusnya, walaupun Bangu ikutnya kan Kecamatan Demak Kota juga ya, gitu. Kecamatan Kota. Iya. Ya, kenangan banyak. Yang jelas saya itu di sini SMA 1 saat itu masuk ini termasuk siswa yang dua yang paling kecil. Nah, yang paling kecil apanya maksudnya Pak? Paling kecil fisiknya. Oh, paling kecil fisiknya. Paling kecil fisiknya. Saya dengan saya masih ingat Ahmad Kusairi. Sekarang kayaknya beliaunya di Trimulyo. Kalau nggak salah. Nah, pengalaman yang paling banyak ya karena rumah jauh sering terlambat. Nah, bahkan yang pengalaman yang paling membuat kaget, manjat tembok SPG saat itu, ternyata di bawahnya sudah ada Pak Kepala Sekolah Pak Sardarno saat itu. Langsung bawa ke BP. Itu 1, 2 kali, 3 kali lah pernah riwayat seperti itu juga. Iya, pernah. Kemudian manjat juga di yang pintu yang sebelah barat juga. Saat itu ketemu almarhumah Bu Endang kalau nggak salah. Oh iya. Ya, langsung kuping ini rasanya langsung. Iya. Kalau sekarang sudah bisa masuk Pak ya. Yes. Aparat ya. Itulah pengalaman itu. Tapi kenakalan yang lain insya Allah enggak lah. Berarti kenakalan yang wajar Pak. Iya, kenakalan yang wajar. Kalau saya sedikit tanya motivasi Pak, kalau Bangu ke SMA 1 Demak, padahal sebelum ke SMA 1 Demak kan ada yang namanya sekolah SMA 2 Demak. Melewati. Saat itu belum ada. Oh, saat itu belum ada. Sudah ada. Sudah Pak. Oh, sudah. Nah, terus motivasinya di SMA 1 Demak bagaimana Pak? Motivasinya karena itu juga saya menganggap
karena kan belum tahu ya, menganggap bahwa SMA 1 itu lebih baik daripada SMA yang lain. Waktu itu belum berpikir SMA 1 itu terbaik dari belum ya Pak? Enggak. Asal Iya, dan kebetulan banyak teman-teman juga yang dari Bangu juga kebetulan banyak yang juga dari SMA 1 sehingga bisa bareng-bareng gitu loh. Jadi gitu. ada kelompok kecil, kelompok nakal yang terlambat ini rata-rata ini dari area timur biasanya. Jamaah gitu kira-kira ya. Jadi jamaah kan ada temannya, Ya. tidak sendirian kan gitu. Yang terlambat jamaah. Ada enggak Pak pengalaman di SMA 1 Bapak Ibu guru yang masih dinas saat ini atau sudah pensiun rata-rata? Rata-rata sudah pensiun semua. Sekarang tidak ada satupun yang tapi, masih. Kemarin juga baru ada yang pensiun, tapi kebetulan beliau ngajar di SMA 2. Namanya Bu Yanti, saya ingat betul. Awalnya ngajar di SMA 1 Demak. Awalnya di SMA 1, dan nggak salah kalau dulu ngajar bahasa Perancis, saya masih ingat betul. Bahasa Perancis, dan ternyata sekarang dan juga sudah purna ini ternyata malah jadi teman bojoku. Jadi ini kan aneh. Dhisik aku ketoke jek cilik kok saiki kok bareng guru nih. Alhamdulillah untuk yang alumni tolonglah kalau nanti untuk siswa juga sapalah gurumu. Yakinlah bahwa itu satu kebanggaan tersendiri dari beliau-beliau, karena juga saya juga istri guru. Jadi di sopo muridnya itu rasanya senenge ra genah. Artinya bahagia ya, kebahagiaan tersendiri Pak ya. Betul. Karena ojo sampai ngelalekno karo gurune itu nanti lah. Ya, ini pemirsa podcast ini pesan dari alumni SMA 1 Demak yang sekarang menjadi eselon 2 di Demak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota dan PLT. Ini salah satunya pesan yang sering disampaikan ya kan. Minimal, jangan lupa sama gurunya. Betul, minimal. Karena guru itu tidak ada mantan Pak ya. Iya. Mantan guru kan ada. Guru itu tetap guru. Ya dimanapun berada Pak ya. Betul, sampai purna pun tetap saya akui bahwa beliau adalah guru saya. Karena yang mendidik saya juga dari yang tidak tahu menjadi tahu, itulah. Kalau di sini Mas sudah tidak ada Pak Bu guru yang masih Pak? Sudah nggak ada kayaknya. Bahasa Prancis Pak Bu Tuti? Nggak ada. Kayaknya sudah pada purna semua. Karena saat itu saya ingat betul bahwa Bu Yanti itu awal-awalan kesini itu baru 1-2 tahun lah. Lah ini udah purna kan berarti sudah. Oh iya. generasi baru semua Pak ya. Termasuk ya digodani dulu lah. Tapi dengan generasi baru tapi tetap sistem dan kualitas SMA 1 Demak kita masih menjaga lah. Iya. Alhamdulillah kalau gitu malah bagus lah. Iya. Kira-kira cara pandang Pak Ki sendiri SMA 1 Demak era dulu dan era sekarang gimana Pak? Menurut Pak Ki sendiri? Untuk prestasi saya rasa masih tetap. Walaupun saya mohon maaf komite di SMA 2 loh. Bukan saya kok ibaratnya kok ngeleknya SMA 2. Iya. Paling tidak yang namanya sekolah ini alumni saya juga harus saya banggakan. Ini untuk prestasi masih bagus, SMA 1 masih yang terbaik lah. Mohon maaf Pak Guru SMA 2 ini. Ini masih yang bagus nih SMA 1. Nah, untuk dalam konteks yang lain Pak, misalnya dari si kemajuan proses pembelajarannya atau pembentukan karakter anak dan seterusnya. Kalau dulu kan zaman jenengan katanya sering terlambat, sering dijewer bawa ke BK dan seterusnya. Kalau sekarang sepengetahuan Pak Ki sendiri gimana pembentukan karakternya di SMA Demak dan mungkin yang lain? Ya, mungkin cara pembentukan karakter ini sudah ada zamannya. Istilahnya kalau zaman dulu mungkin siswa dijewer ataupun bahkan dipukul pun nggak masalah. Dan ini kalau menurut saya ini zaman sudah beda. Ada satu yang beda juga untuk untuk pembangunan karakter siswa. Intinya ajaklah siswa itu komunikasi dan baik. Ini kayaknya sudah dijalankan oleh SMA 1 juga. Dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dengan murid, yakinlah bahwa pembangunan karakter ini juga akan bagus juga. Karena kalau pembangunan karakter bagus, otomatis endingnya juga pembangunan bangsa juga. Betul. Ini ngomong-ngomong Pak Ki, Nah. Pak Ki ini saya dengar punya nama panggung. Iya. Pak Aseng. Iya, Gitu betul. ya. Ini kabar guru nih Pak. Gimana Pak cerita Pak
Gi bisa menjadi nama panggung Pak Aseng ini? Awalnya itu apa ya? Itu sudah lama banget sebetulnya. Saya sejak sekolah. Sekolah apa Pak maksudnya? SMP atau SMA. Cuman terus hilang. Ternyata saya kerja, ternyata ada yang tahu nama itu. Aseng kan aslinya kan kepanjangan dari Ahmad Sugiarto kan. Aseng. Nah, gitu. Ini hanya sebuah panggilan untuk sapaan untuk mengakrabkan. Sebetulnya ini banyak komplain juga, terutama dari bapak ibu, gue dijengeni ape-ape kok dijengeni Aseng, kenapa? Tapi yang jelas bahwa kenapa harus dihapus ataupun apa, itu satu panggilan hanya sebatas mengakrabkan saja. Di lain yang lain enggak masalah sebetulnya saya, karena itu juga nama panggung dan saya juga tidak hanya selaku kepala dinas mungkin saat ini, saya orangnya tidak suka hanya duduk aja di kursi menghadapi meja. Saya lebih seneng kalau saya itu bermasyarakat, saya langsung turun ke bawah lapangan gitu Pak ya? Sehingga saya banyak komunitas Mas. Oh iya, banyak. Apa saja komunitasnya Pak? Komunitas ada, saya juga penasihat tahu Mami, Persatuan Artis Musik Melayu Demak, terjun saya di situ. Ikut andil juga dalam kemudian di Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, saya juga ketuanya di situ. Kemudian juga di Forum Demak Ijo, Fosil dan lain-lainnya. Yang penting saya di situ banyak teman, sehingga juga banyak pemikiran yang akan saya dapatkan. Itulah pengetahuan yang bisa barangkali menambah gitu Pak. Betul. Iya. Ini Pak, bahwa kita ketahui Demak ini bulan Maret itu kan termasuk hari ulang tahun kabupaten yang ke-519 Pak. Betul. Apa makna tema dari ulang tahun ke-519 ini Pak menurut Pak Gi sendiri? Temanya yang jelas ini kan guyub rukun, lebih bermartabat, maju dan sejahtera. Apa kira-kira pandangan Pak Gi? Yang jelas ini juga pesan pribadi saya juga, apapun Demak ini adalah tanah kelahiran kita, dan disinilah kita wajib membangun. Cuman saya rasa, mohon maaf sekali mungkin yang ada di luar sana, kadang kalau sudah enak di luar lupa daerahnya. Inilah karena apa? Karena membangun satu daerah kalau kita tidak bareng-bareng ini akan sulit. Satu kebersamaan, satu kerjasama, inilah yang kita butuhkan untuk membangun masyarakat Demak. Dan semoga yang dulu-dulu memang kalau ditanya orang mana, orang Semarang lah, orang Kudus lah, padahal ini orang Demak kabeh asline. Barangkali kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Apakah yang bisa dibanggakan dengan Demak? Jangan salah. Demak punya semuanya sebetulnya. Hanya perlu kita kerjasama untuk memunculkan semua yang ada di potensi-potensi yang ada di Demak ini. Sehingga salah satu temanya adalah guyub rukun tadi Pak. Jadi endingnya ke sana Pak ya? Iya, guyub rukun. Dengan guyub rukun apa yang kita inginkan di Demak untuk kemajuan Demak ini bisa tercapai. Satu hal mungkin saya yang kebetulan di infrastruktur. Saat dulu saya masih di Bina Marga, Demak itu jalannya sangat jelek sekali. Iya. Tapi 10 tahun ini puasa betul, semuanya saat almarhum Mbak Yani semuanya harus jalan beton. Saya pelakunya salah satunya. Akhirnya sepanjang 426,41 kilo sampai apal aku ya. Jadi 90% itu sudah terbangun jalan beton semua. Dan ini diakui oleh daerah-daerah lain, bahkan nasional. Makanya kenapa kita tidak membanggakan Demak? Demak infrastruktur jalannya juga sudah relatif bagus ditimbang yang lain. Itulah makanya dengan adanya ulang tahun Demak, marilah kita bersama-sama, yang di Demak, yang di luar Demak, ikut memikirkan dan membangun kabupaten kita tercinta ini. Iya. Ini Pak, banyak hal tadi yang dalam pembangunan Kabupaten Demak Pak. Salah satunya adalah peran serta juga para alumni SMA 1 Demak Pak. Betul. Tidak bisa lepas. Bahkan yang duduk di sini adalah alumni SMA 1 Demak yang sekarang duduk menggawangi infrastrukturnya Demak. Iya. Hitam putihnya Demak itu juga karena juga pelaku juga siap.
bagaimana Pak mesti kontribusi para alumni SMA 1 Demak di dalam memanai dan berkontribusi di Kabupaten Demak itu sendiri Pak? Apa ya, ibarat saya belum tahu pasti, cuman tadi harapan saya bukan hanya SMA 1 saja lah. Beliau-beliau yang di Demak, yang di pusat, marilah lebih peduli ke Demak, karena tanpa kepedulian dari kita, saya yakin kemajuan Demak juga tidak cepat bisa terangkat. Karena terus terang, ini Demak kan dipepet 2 daerah besar. Iya. 2 daerah besar, kemudian PAD Demak juga nggak seberapa lah dibanding 2 daerah besar. Makanya daerah besar tuh yang jelas Pak, Semarang. Iya. Yang tadi. Tapi Demak itu kalau dilihat dari data statistik UMK-nya nomor 2 juga loh Pak. Iya. Setelah Semarang loh Pak. Itu kalah loh di bawah kita loh. Itu juga berat loh. Nah artinya para alumni SMA 1 Demak di dalam berkontribusi di Demak itu menurut jenengan yang seperti apa? Salah satu karena alumni SMA 1 Demak saat ini sudah ribuan Pak, dan bahkan sudah tersebar di bumi Nusantara ini, wabil khusus di Kabupaten Demak itu sendiri Pak. Mestinya bagaimana Pak menurut jenengan? Ya mestinya lebih muncul lagi lah untuk kontribusinya untuk Demak, terutama yang di pusat sana. Paling tidak kan ya yang lebih tahu tentang pendanaan apa yang untuk Demak. Marilah kita bersama-sama, kalau ada dana ataupun apa, segeralah informasi ke Pemda. Karena tanpa adanya bantuan dari dana APBN ataupun bantuan provinsi dan lain-lain untuk mengangkat infrastruktur ataupun yang lain, ini Demak memang agak kesulitan. Karena dari PAD Demak sendiri juga masih dirasa kurang daripada daerah-daerah sekitar itu. Nah, kalau Pak Ki sendiri atau Pak Aseng ini kan saat ini menjadi Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang sekaligus PLT Dinas Perkim Pak ya. Apa yang bisa kemudian Pak Ki lakukan sebagai alumni SMA 1 Demak terhadap pembangunan Demak yang saat ini jadikan punya amanah sebagai Kepala Dinas PU? Iya, yang jelas sudah ada niatan dalam hati saya harus bekerja dengan baik ya, karena saya sudah diamanai sesuai dengan sekemampuan saya keluarkan semuanya. Untuk apa? Untuk Demak Bintoro ini yang saya cintai. Dah itu aja. Kalau boleh tahu berapa anggaran DIPA dari Dinas Pekerjaan Umum tahun ini Pak? Untuk tahun ini ada anggaran untuk totalnya ada 142 miliar. Cuman ini tidak keseluruhan dana dari APBD mah. Dari DAK lah, dari bantuan provinsi lah, pusat dan juga ya. Pusat lah, dan semuanya ini tidak diperuntukkan untuk apa? Untuk infrastruktur semua. Tadi bisa dibilang relatif nggak seberapa lah sebetulnya. Cuman yang penting ada niatan kita memprioritaskan terutama untuk infrastruktur yang paling penting, itulah yang kita bangun dulu untuk ada masyarakat. Skala prioritas untuk Dinas PU itu sendiri tahun ini? Untuk tahun ini memang saya prioritaskan ini di wilayah-wilayah yang rob, terutama wilayah Sayung, dan ini juga saya ada tim khusus untuk mengangkat untuk wilayah-wilayah yang terkena rob. Nah, kita adakan mapping anggaran sehingga kita nanti setelah ada mapping anggaran kita tawarkan mana yang anggaran pusat, mana yang anggaran provinsi, mana yang APBD, mana yang desa. Mari kita bareng-bareng sengkuyung lah untuk bangun infrastruktur yang ada di area-area rob itu. Ini juga sedikit ada pertanyaan dari para netizen Pak. Ini kan juga musim hujan kan baru ya puncak-puncaknya juga sih Pak. Iya. Ya kan? Bahkan kalau dampak dari musim hujan ini kan jalan kan juga banyak yang berlubang Pak. Di beberapa titik kan sudah mulai berlubang kembali Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya, ada enggak biaya perawatan dari dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Demak ini untuk jalan-jalan kabupaten ini Pak? Ada. Jadi ada untuk biaya perawatan ini, cuman itu se-Kabupaten Demak biaya perawatan 1 tahun itu hanya 3 miliar. Untuk berapa? Semua ruas jalan kabupaten 426 kilo
kilo. Ini yang SK Bupati yang dulu. Ya, sekarang tambah lagi ada 900 kilo. Cuman action kita, prioritas kita pada jalan-jalan 426 kilo itu aja. Dan untuk dimengerti, mungkin untuk netizen bahwa kita tuh sudah terbagi wilayah-wilayah. Jadi mana jalan provinsi, mana jalan nasional, mana jalan kabupaten, jalan kecamatan. Inilah kadang masyarakat kan jalan yang pantura udah pada bolong, ini kabupaten orang garap-garapnya udah tiba. Nah itu nggak wilayah kita ya, katakan seperti itu. Jalan-jalan pakai tidur terus mungkin. Iya, kepala kuning di jalan udah bolong-bolong. Enggak, kalau kita sedikit tahu Pak, jalan kabupaten itu sesuai dengan SK yang terbaru mana saja Pak, biar publik dan netizen juga tahu, biar nanti kalau itu loh jalan kabupaten, jalan provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing barangkali. Untuk batasan-batasan yang jelas, yang namanya jalan kabupaten ini kan ada jalan ruas besar, ruas jalan Dendeles inilah. Nah itu gang-gangnya, sempalan-sempalan itu jalan kabupaten. Biaran Guntur, Gorawe Meranggen, kemudian Gajah Dempet, kemudian Karanganyar Merak, itu jalan kabupaten. Yang menghubungkan antara jalan nasional dengan jalan provinsi. Di sana kan ada Karangawen Godong, Semarang Godong, itulah. Jadi sempalan-sempalan itu merupakan jalan kabupaten. Jadi di luar itu berarti jalan provinsi ataupun jalan nasional. Kadang masyarakat sendiri kan nggak tahu kan, jalan provinsi wele kok ngono dikira jalan kabupaten. Iyalah, kita mau nangani juga kadang-kala atau nggak ada izin dulu juga ditegur. Iya. Karena kemungkinan dari provinsi sendiri sudah ada rencana untuk nutup itu. Nah itulah. Cuman ya itu selama ini kita tetap connect dengan provinsi ataupun dengan nasional juga untuk memberitahukan lah paling tidak iki dalan wis bolong-bolong Pak, ndang ditempel gitu. Iya. Tadi ada salah satu tagline tema ini adalah masyarakat yang sejahtera. Iya. Salah satunya kaitannya dengan kompetensi dan pekerjaan Pak Aseng ya di PU. Ada enggak mekanisme dan sistem untuk masyarakat lapor bahwa titik-titik tertentu ini jalannya perlu diperbaiki? Kalau di provinsi itu kan ada Pak, ada aplikasi yang khusus yang bisa diakses oleh publik. Demak dalam HUT ke-519 ada enggak mekanisme dan sistem seperti itu sehingga masyarakat publik nanti bisa bahasanya Pak ya, melaporkan atau apa Pak ya? Biar melaporkan itu enggak bisa enggak Pak? Bisa lewat gubernur, bisa lewat span lapor yang di handle oleh Kominfo. Bahkan span lapor Demak ini termasuk tingkat nasional itu paling bagus. Karena kemarin 24 jam harus sudah terjawab. Nah sekarang dipepet neneh menjadi 16 jam itu harus sudah terjawab. Dari contohnya gimana? Yang jenengan alami misalnya di PU-nya maksudnya? Nah kebetulan saya kan juga menghandle Perkim juga. Iya juga. Ini ada rumah yang seharusnya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. RTLH. RTLH Pak, ini kok sudah lama nggak dapat. Setelah itu kita jawab apa? Segera kita lakukan survei lapangan. Langsung dijawab, besoknya apapun itu langsung kita tampilkan foto-fotonya, layak tidaknya. Kalau memang layak, bisa langsung segera action untuk masyarakat untuk kita buatkan proposal. Karena belum tentu loh masyarakat nggak proposal isol. Makanya dari pemerintah sendiri, termasuk dari dinas saya, kita jangan jaga nih masyarakat untuk membuat satu hal yang tidak bisa. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani loh, ingat. Yang sering saya marah itu, tugas kita adalah melayani. Awak iki buruh. Mana masyarakat kalau nggak bisa, kita ajari, kita buatkan. Karena rata-rata ya, mohon maaf, yang punya rumah tidak layak huni rata-rata ya SDM-nya ya. Betul, kadang-kala kita garapkan. Tanda tangan ora iso kok. Sore tak jempol. Itu kita fasilitasi semua. Juga dalam rangka untuk menjawab ketika ada masukan-masukan dari masyarakat seperti itu. Cuman ya sekalian di sini mungkin ada yang dengar, jadi ibaratnya sabar, karena kan ibarat pendanaan kan kita kan juga tidak besar, sehingga sabar menunggu jatah giliran untuk antrian. Tapi yang jelas Pak
Aseng tidak pernah tidur ketika mendapat aspirasi dari bawah gitu Pak? Ya, kemarin juga ada rumah roboh di Dumute, langsung saya share ke grup. Langsung grup itu langsung menuju ke lapangan, mendata, besoknya sudah ada bantuan stimulan untuk bencana-bencana yang mungkin puting beliung ataupun apa. Jadi kita berusaha cepat, karena apapun itu perintah bupati bahwa kita adalah pelayan sebisa mungkin lebih cepat. Nah, sedikit Pak, karena Pak Aseng ini juga pembantu Pak Bupati dalam menjalankan visi misi pembangunan di Demak. Yeah. Menurut Pak Kokok sendiri, orang dalam maksudnya, bagaimana sih proses pembangunan yang ada di Kabupaten Demak saat ini di usia 519 tahun? Pembangunan di Kabupaten Demak yang ini objektif atau subjektif? Iya. Loh, kalau menurut saya tadi yang saya sampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Demak ini dari infrastruktur yang jelas nggak kalah dengan yang lain. Kota Semarang, Kudus. Bahkan cobalah jangan pergi ke Kudus, Jepara yang dulu mungkin jalan aspal mempertahankan, sekarang udah ke beton semua. Bahkan Jepara itu awalnya malah beton 100 meter lah, tarik ronone 100 meter lah. Kita berani kok dulu langsung setengah kilo langsung jadi. Bahkan malah bisa jadi daerah-daerah yang lain nyontoh di Demak juga Pak ya. Ini juga kemarin pas saat desa di Bina Marga banyak banget studi tiru dari kabupaten lain bahkan di luar Jawa. Bahkan saat itu tahun 2000 berapa ya, 2015 lah saya dipanggil Dirjen dari Kementerian PU untuk urusan ini. Kenapa Demak berani kok wani nggak jalan beton, duitnya kan akeh. Sepele akhirnya itu, saya hitung-hitungannya gimana Pak kalau beton itu Pak, per kubik atau dapat berapa meter dan seterusnya Pak? Ini karena ini sekaligus uji karena sebagai kepala dinas PU juga. Jadi saya tak cerita dulu, jadi kenapa kok berani, akhirnya saya pertentangan jalan aspal itu 1 kilo mungkin setengah tahun ataupun paling banter 1 tahun lah hilang, mengelupas, hilang, pokoknya hilang lah. Karena kena faktor hujan, karena musuhnya aspal kan air betul. Nah jalan beton misalkan tuh 1 kilo kita hanya dapat 300 meter lah, bisa bertahan 5 bahkan 10 tahun dalam tanda kutip muatan yang ada tidak terlalu membebani jalan. Akhirnya sesuai itu tadi, sesuai dengan beban jalan. Itulah hitung-hitungannya gitu Pak. Hitung-hitungannya gampang gitu. Makanya kemarin termasuk dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian itu termasuk ada razia itu Pak ya, over muatan. Terus kemudian ada over apa lagi? Over sumbu sumbu dan seterusnya, itu kan dalam rangka untuk menjaga jalan itu keawetan jalan, betul. Itu kalau berarti mungkin kalau masyarakat ini juga butuh kesadaran juga ya, para masyarakat juga yang bergerak dalam bidang transportasi itu Pak ya. Betul, tidak hanya kesadaran dari masyarakat yang bergerak di transportasi juga, masyarakat kita juga harus sadar. Contoh, kadangkala kita mau beli padas misalkan, senang mana? Yang muatan banyak dengan yang sedikit. Mesti kan nilainya kan banyak karena pulang itulah. Jadi karena itu loh juga yang menjadikan jalan itu rusak. Masyarakat sendiri pengennya juga muatan full sehingga dan dengan harga murah lah, itu juga merusak jalan juga. Itulah. Termasuk contoh yang lain beli pasir itu ya. Nah lah. Di berapa kubik ya? Pirang kubik, 8 kubik, sewenenge ta kena dalan remuk dalan. Ya, ini nggak bicara masalah Kabupaten Demak itu sendiri Pak, karena ini edisi spesial HUT. Menurut Pak Ki sendiri, Demak ini termasuk sudah kabupaten maju atau belum Pak? Menurut mendingan? Maju dan tidaknya tergantung kita. Kalau menurut saya loh ya. Cuman ya saya kembali mengajak, ayolah lebih peduli pada kabupaten kita. Simple, warga Demak kalau menurut saya pribadi, bukan semuanya loh ya, itu warganya gengsian. Gengsian gimana Pak? Gengsian dalam arti apa? Ibarat mau belanja, mau makan apapun di Demak itu gengsi lah. Apa nih Demak? Tidak Semarang, tidak Kudus, ngapain? Lebih Pak ya, lebih wah gitu ya. Kalau ke Semarang, kalau ke Kudus, padahal itu kan satu hal yang sangat keliru. Mestinya gimana Pak?
Ya harusnya cinta Demak ya semua perputaran uang harusnya di Demak. Karena kalau kita perputaran di sana tentunya juga tentunya yang sama, Pak, ya? Yang enak ya Semarang Demak toh. Kita sendiri kadang kan gengsi ya tuku ya ning Matahari lah, ning Paragon lah, ning anu lah. Sehingga kita lupa bahwa Demak kita juga ada perputaran ekonomi yang harus kita bantu. Bayangkan aja semua kalau ke Semarang, kalau ke Kudus, dan Demak isinya apa? Bakul-bakul pasar Dorapayu kan kasihan juga kan. Bahkan kalau pada saya lihat di pasar Bintoro itu yang mati dua itu banyak yang kosong itu, Pak. Ya, karena itulah salah satu yang anu ya gengsi wong Demak ini tinggi sehingga ini omong sendiri loh. Ya ini secara pribadi. Ya, ini menurut saya pribadi. Makanya orang rasa gengsi lah. Kadang-kadang kan gini, gue itu kuning di tuning pasar Demak, alah opo, gitulah. Kadang-kadang seperti itu. Kalau alternatif dan solusi menurut Pak Ki sendiri, bagaimana bisa masyarakat Demak itu sendiri bisa lebih pede belanja dan apapun dilakukan di Kota Demak sehingga perputaran uang dan juga mendapatkan keuntungan juga masyarakat ya, itu sendiri gimana, Pak? Ini semuanya harus ditata. Jadi apa-apa produk ini juga ada UMKM dan lain-lainnya. Paling tidak produk UMKM juga harus lebih bermutu lagi, harus bermutu lebih baik lagi sehingga paling tidak dengan UMKM yang produk yang lebih bermutu kemudian terkenal di luar daerah ini juga masyarakat juga akan senang juga. Ternyata produknya Demak itu terkenal ya ning kono. Akhirnya mau juga untuk membawa ataupun memakai produk-produk yang ada di Demak. Tapi ya kembali lagi satu karakter atau satu sifat walaupun itu sulit memang harus dari dini lah. Nah inilah fungsinya juga sekolahan agar ikut mengajarkan siswa ibaratnya cintalah produk dalam negeri Kabupaten Demak sendiri. Padahal Pak Kabupaten Demak sendiri sudah banyak yang sudah dihasilkan, Pak ya. Banyak. Batik UKM yang Batik Demak. Ya. Yang dulu itu terkenal blimbing, Pak. Blimbing ya. Tapi sekarang kok mati, Pak ya blimbingnya? Limbingnya mati, tapi kan ada lagi tuh jambu. Nah, iya. Tapi jambunya sekarang juga kurang begitu kelihatan, Pak. Nah, inilah para muda ibaratnya ada teknologi pertanian juga yang harus dikembangkan. Sehingga kayak misalkan kayak kita ke Malang misalkan apel selalu ada. Di Malang itu kalau kita satu desa itu kita petik sendiri, Pak. Iya. Gitu loh. Ya cuman di Demak kan juga harus ada seperti itu harusnya. Sehingga paling tidak orang kesini itu golek jambu nek ora musime kaya ora ono. Nah itu makanya padahal dulu itu ada ikonnya blimbing di depan pasar Bintoro itu loh, Pak ya. Besar zaman saya SMA itu ada besar, Pak itu. Memang banyak yang harus ditata dan di lain sisi kita juga kurang adanya pamer kembali ke marketing ya. Marketing. Taunya kan untuk jambu Demak kan ya seperti itulah di medsos ataupun apa. Tapi kadang orang luar kota mau cari jambu Demak juga kan sulit. Bayangkan kalau di lain daerah misalkan ning Brebes misalkan mau cari Ndok Asin pinggir-pinggir jalan udah ada. Pasti ada ready, Pak. Ready. Brambang udah ada. Demak yang kadang-kala coba kira-kira wong luar kota aku mau cari jambu Demak di mana ya? Ini ning ndi yo. Itulah yang harus kita munculkan juga teman-teman dari dinas yang lain. Paling enggak ada stand khusus, mungkin ada di Jalan Lingkar atau di apalah itu yang khusus untuk menjajakan hasil-hasil Demak. Infrastrukturnya pagi, promotornya pedagangnya dinas. Betul. Gitu ya. Golek jambu Demak memang. Iya, ini menjadi catatan dan PR untuk para pemegang polsek yang ada di Indonesia. Saran aja nanti. Nah, ini Pak, Pak Ki saat ini itu kan dua, Pak ya, PLT dengan PU ya, dan penataan rumah. Banyak sukanya itu banyak dukanya, Pak. Tergantung kita. Nek aku ya banyak sukanya. Ya, sukanya di mana, Pak? Ya, dua PLT apa karena kebetulan kantornya berdekatan atau bagaimana? Enggak, ya apapun itu jenis pekerjaannya yang penting kita sudah niat seneng karena kerja apapun itu juga akan suka di hati kita walaupun
orang mungkin mikir ning PU mesti banyak wis masalah sing banyak anu wis tak anggap wae santai wae karena apa teman-teman saya banyak nggak mungkin akan saya selesaikan sendiri makanya di Dinas Perkim terutama kan ada moto tersendiri bekerja bersama kita bisa jadi saya wanti-wanti ora usah kerja dhewe koncone akeh dikerjani bareng-bareng saya yakin dengan kerja bareng semuanya bisa teratasi itulah kira-kira sedikit santai wae lah ada saatnya kita santai ada saatnya kita serius ada saatnya kita ke lapangan itulah nah, terakhir Pak ini buat pesan dan kesan khususnya pada adik-adik pagi yang ada di SMA Demak dan khususnya juga para pelajar yang melihat dan mendengarkan podcast SMA Demak. Untuk adik-adik semuanya, jadi ini saya hanya cerita pribadi saya. Kenapa saya seperti ini? Mungkin karena sudah suratan dari Allah amane. Cuman yang paling nggak ada 1-2 yang harus ditiru ataupun entah apalah. Yang jelas apapun itu, kemanapun itu juga bahwa orang tua adalah yang paling penting pada diri kita. Kemanapun saya selalu matur ibu, matur bapak, minta doa restunya karena doa orang tua adalah saya yakin yang paling makbul di Allah. Itulah termasuk alma maternya apa ya? Jangan melupakan alma maternya, jangan sampai dilupakan karena alma mater adalah kebanggaan kita. Kita juga besar dari sana, dididik dari sana, jangan sampai kita melupakan alma mater. Yang kedua, jangan ada rasa minder di kita. Yakinlah bahwa semuanya itu bisa kita capai dengan bekerja dan berdoa. Pasti bisa dengan keyakinan yang timbul dapat pada diri kita satu kekuatan tersendiri akan membuat kita lebih kuat untuk mencapai satu hal. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Ki atas kedatangan di ruang podcast. Satu kata Pak Ki, podcast SMA 1 Demak bagaimana Pak Ki? Oh iya, good banget lah. Tapi kurang bagus ini. Iya, ruangannya harus dipercantik lagi. Ini kata-kata yang saya tunggu Pak sebagai alumni yang saat ini. Sehingga kita di sini 1 jam tuh nggak merasa 1 jam. Iya. Nanti ditunggu Pak Ki kontribusi calon untuk mengembangkan podcast SMA 1 Demak yang lebih baik. Siap. Dan saya juga mengajak teman-teman juga. Ayolah kita lebih bangga alma mater dengan membantu alma mater. Iya. Siapa lagi kalau nggak yang membantu kalau nggak alumni. Iya. Ditunggu nanti Pak Ki kontribusinya untuk pengembangan alma mater SMA 1 Demak. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak ngobrol santai seputar pembangunan Demak bersama alumni SMA 1 Demak tahun 91 dan sekaligus sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sekaligus PLT juga di Perkim Kabupaten Demak. Akhirul kalam, ketemu sampai episode berikutnya tentunya yang lebih aktual, akurat dan berkarakter. Sampai ketemu pada episode berikutnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.